Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Aminur Rahman. Saya ingin mempresentasikan suatu materi, yaitu tentang dinamika struktur modal dan kebijakan dividen, analisis peran pasar modal sebagai katalis pertumbuhan PT Solusi Sinergi Digital atau kode sahamnya itu WIFI. Sebelum masuk ke sebelum masuk ke isinya, itu ada saya ingin memaparkan sebuah daftar isi. Yang pertama itu adalah pendahuluan, profil singkat perusahaannya, analisis kebijakan dividen, a- analisis kebijakan pendanaan, peran pasar modal, kekurangan dan kelebihannya, dan rekomendasi keputusan keuangan di masa depan, dan terakhir itu kesimpulan. Di bagian pendahuluan, perkenalkan, nama saya Haikal Amin Rahman. Saya dari program studi akuntansi FB UII. Di sini saya akan mempresentasikan suatu pembahasan mengenai topik analisis kebijakan dividen, pendanaan, dan perampasan modal pada perusahaan PT Solusi Sinergi Digital, sekaligus mengerjakan tugas UAS Manajemen Keuangan 2. Kemudian di latar belakang, yaitu tentang PT Solusi Sinergi Digital, merupakan akselerasi digital yang di Indonesia yang telah menciptakan lonjakan kebutuhan akan konektivitas internet yang handal dengan tingkat penetrasi mencapai 79,5% pada awal tahun 2024. Di tengah dinamika ini, perusahaan Surge sebagai pemain strategis yang berfokus pada perkembangan infrastruktur, jaringan sel optik, produk digital, dan layanan periklanan yang dimana saat ini perusahaan sedang berada dalam fase pertumbuhan yang akseleratif ditandai dengan adanya proyek ambisius pembangunan backbone sel optik sepanjang 7.000 kilometer di jalur kereta api Pulau Jawa yang dilakukan oleh entitas anaknya yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem IJ. Kemudian sebelum sebelum melakukan investasi atau sebelum masukkan sebelum mengambil keputusan, kita harus mengetahui profil perusahaan tersebut. Yang di sini PT Solusi Sinergi Digital atau yang bernama Surge itu merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada infrastruktur jaringan fiber optik, produk dan layanan digital. Serta Surge ini telah menaruhkan sahamnya ke publik atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020 dengan kode saham WIFI. Kemudian perusahaan ini memiliki beberapa sektor industri. Yang pertama itu ada usaha telekomunikasi, kegiatan usaha periklanan, dan yang terakhir itu ada produk layanan digital. Kemudian perusahaan ini mempunyai kebijakan dividen yang berbeda dengan perusahaan lainnya, yang di mana berdasarkan UUPT, anggaran dasar perseroan, seluruh laba bersih perusahaan setelah dikurangi penyisian untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham dengan dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS, perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila perseroan mempunyai laba positif. Nah, kemudian faktor-faktor yang bergantung pada dividen itu ada dua, hasil operasional arus kas dan kondisi keuangan perseroan, rencana pengembangan usaha perseroan yang di masa yang akan datang. Kemudian faktor-faktor yang lainnya yaitu mempengaruhi dividen, ada empat, profitabilitas, kebutuhan investasi atau ekspansi, stabilitas laba, dan yang terakhir itu kondisi industri dan ekonomi. Nah, kita bisa dilihat di sini profitabilitas 3 tahun terakhir pada PT Solusi Sinergi Digital atau Surge ini dari tahun 2022 itu eh, laba bersih menca- mendapatkan laba bersih senilai 88,4 miliar. Kemudian ada penurunan sedikit di tahun 2023, 58,256 miliar. Kemudian ada lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2023 sampai 2024, kenaikan hampir 293% sebesar 229,27 miliar. Nah, di sini tahun 2024 mendapatkan revenue sebesar 671,8 miliar dan net profitnya itu telah bersih 229,2 miliar. Growth-nya dari 2023 ke 2024 itu hampir 293%. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari stabilitas keuangannya. Adanya peningkatan dari rasio usaha 2023 sama rasio usaha 2024. Di sini rasio usaha 2023 itu ROA hanya sebesar 7,8%, net profit margin sebesar 13,26%, dan ROA-nya 3,720%. Nah,
Perbandingan di tahun 2024, ROE-nya itu 23,6%, net profit marginnya 34,14%, ROA-nya 7,8%. Nah, di sini kita bisa melihat dari sisi kondisi industri dan ekonomi, kebijakan dividennya. Di annual report tertulis bahwa kebijakan dividen sangat dipengaruhi oleh dinamik kondisi industri telekomunikasi sedang bertransformasi serta optimis pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi digital pasca pandemi telah menciptakan lonjakan kebutuhan angkat internet cepat yang tercermin dari tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 70,5%. Yang berarti perusahaan ini itu fokus untuk melakukan pengembangan atau ekspansi terhadap perusahaan tersebut daripada memberikan dividen ke pemegang sahamnya. Kemudian di sini ada kebutuhan investasi atau ekspansi. Di annual report tahun 2024, PT Solusi Sinergi Digital WiFi itu kebijakan dividen perusahaan sangat dipengaruhi oleh rencana pengembangan usaha dan strategi ekspansi di masa depan. Perseroan menetapkan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib dapat dibagikan sebagai dividen. Nah, kemudian ini tahun 2024, perusahaan ini baru sekali memberikan dividen kepada pemegang saham, yaitu sebesar 2,5 miliar atau Rp1 per sahamnya dari laba buku tahun 2023, sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham. Jadi selama IPO, perusahaan ini hanya memberikan dividen baru hanya sekali di tahun 2024 saja. Nah, di sini ada kebijakan pendanaan. Perusahaan mendapat dana dari IPO atau penawaran umum perdana di 30 Desember 2020 dengan menawarkan 156,5 juta saham baru pada harga Rp530 per saham, yang dimana menghasilkan dana segar sebesar 82,97 miliar. Kemudian dari konversi waran seri 1 selama periode 2021 hingga 2023, perusahaan mendapatkan penambahan modal sebesar 71,22 miliar, uh, hingga akhir 23 sebanyak 104 juta saham baru telah diterbitkan dari mekanisme ini. Kemudian adanya rek issue pada 14 Agustus 2023, perusahaan mendapatkan persetujuan RUPSLB melakukan rek issue untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian peran pasar modal, perusahaan berperan sebagai defisit unit di mana kebutuhan investasi untuk membangun jaringan serat optik sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa sejauh melampaui kemampuan kas internalnya. Kemudian di IPO ini mendapat sebelumnya kan ini IPO di 30 Desember 2020 mendapatkan 75 miliar, ini digunakan untuk melakukan modal kerja sebagai modal kerja dan pengembang infrastruktur. Kemudian dia juga melakukan ini menerbitkan obligasi melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem IJ sebesar 600 miliar pada tahun 2024 untuk memperluas infrastrukturnya. Kemudian transparansi dan CGC, yaitu sebagai perusahaan terbuka mewajibkan WiFi untuk menetapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi regulasi OJK yang meningkatkan kepercayaan investor dan mitra strategisnya. Kemudian menciptakan nilai jangka panjang, meskipun kebijakan dividen saat ini masih konservatif karena fokusnya pada reinvestasi yang dimana hanya membagikan Rp1 per sahamnya pada Juli 2024, yang dimana pasar modal mengundang investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan nilai perusahaan di masa yang depan seiring matangnya infrastruktur digital yang akan dibangun. Kemudian di sini kita ada kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihan ini pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat agresif itu, yang tadi di tahun 2023 sampai 2024 itu naiknya sekitar 293%. Nah, kemudian di sini ada kolaborasi strategis dengan mitra besar, contohnya itu seperti KAI yang di mana dia menciptakan rel kereta api ada di Pulau Jawa. Kemudian di infrastruktur yang strategis dan luas. Nah, ini infrastruktur dan strategis yang luas. Kemudian kekurangannya ini ada ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal seperti IPO, kemudian obligasi dan menerbitkan obligasi, rek issue dan dan yang lainnya. Kemudian ada kebijakan dividen yang tidak menarik bagi investor pendapatan. Contohnya di sebelumnya, yaitu hanya baru baru sekali memberikan dividen di tahun 2024 semenjak IPO, yaitu sebesar Rp1 per saham, yang dimana perusahaan ini sedang berfokus di ekspansi atau reinvestasi laba bersihnya.
Nah, kemudian kekurangan yang terakhir itu fokus wilayah terpusat, yang dimana perusahaan ini hanya fokus membangun infrastruktur jaringan di Pulau Jawa saja, belum menyeluruh ke pulau-pulau Indonesia yang lainnya. Kemudian rekomendasi keputusan keuangan di masa depan harus difokuskan pada penguatan struktur pemodalan dan efisiensi operasional guna mengimbangi agresivitas ekspansi sebagai perusahaan yang berada pada tahap pertumbuhan. Nah, di mana OIV ini disarankan untuk mempertahankan kebijakan dividen residual. Hal ini berarti perusahaan sebaiknya memprioritaskan menggunakan laba bersih untuk membiayai belanja modal, infrastruktur inti, seperti perluasan jaringan satelit optik dan edge data center, daripada membagikan di sebagai dividen besar yang dapat menguras likuiditas. Nah, maka dari itu, inilah alasan di mana perusahaan ini membagikan dividen hanya Rp1 per sahamnya di tahun 2024, yang konsepnya itu dividen residual. Dia lebih memfokuskan ekspansi untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, ini adalah contoh pembayaran dividen yang rendah atau konservatif adalah angka yang logis agar perusahaan tidak semakin bergantung pada utang eksternal. Misalnya ini telah meningkatkan rasio DER menjadi 2 kali lipat. Nah, kesimpulannya yaitu PT Solusi Sinergi Digital ini saat ini berada pada tahap pertumbuhan akseleratif yang ditandai dengan lonjakan laba bersih sekitar sebesar 293% pada tahun 2024. Nah, secara finansial, perusahaan ini dikategorikan sebagai saving deficit unit karena kebutuhan modalnya untuk ekspansi infrastruktur jauh melampaui kemampuan perolehan kas internalnya. Hal ini bisa dilihat dari modal CAPEX-nya yang masif untuk pembangunan jaringan serat optik sepanjang 7.000 kilometer di Pulau Jawa, di mana arus kas investasi mencapai 1,47 triliun, sedangkan arus kas operasinya hanya sebesar 418 miliar. Nah, strategi perusahaan ini sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengamankan pangsa pasar masa depan di industri yang telekomunikasi yang sangat kompetitif. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.